welcome back to my channel. Setelah sekian lama gue nggak pernah bikin konten bajak mobil temen, balik lagi sekarang ada Papi Kiki di samping. Halo Pi, apa kabar? Baik, setelah sekian lama nih. Setelah sekian lama, gue udah lama banget nggak bikin konten. Jadi sekarang ini gue lagi berada di mobil 86-nya Papi Kiki yang udah lama banget dimodifikasi. Iya. Berapa lama sih Pi? Ngobrolin ini udah berapa lama? Apa nih? Maksudnya bangunnya lagi kan kemarin lagi ya? Sempat merubah. Benar. Sekarang kan tampilannya berubah nih. Berubah. Body kit baru. Sama gue lupa nih keluar lewat baru. mana sih. Nah, berapa lama sih Pi waktu ini perubahan lagi nih dari Karma versi 1 ya? Berarti terakhir kita syuting tuh versi 1 ya? Benar, versi 1. Versi 1 sekarang udah di version 2. Version 2 nih. Benar. Nah, jadi dari mulai modeling, habis itu molding, sama trial error. Yeah. Totalnya setahun nih. Setahun nih ya? Setahun. Mobil ini dibangun lagi setahun nih ya? Benar. Cukup lama, cukup panjang. Panjang banget tuh setahun. Tapi kalau boleh tahu Pi, setahun tuh dalam arti kan dari mulai ya mobil ini nggak dipakai berarti selama setahun itu kan? Karena untuk research si Karma versi 2 ini. Benar. Nah, pertanyaan gue tuh versi 2 ini bedanya apa sama versi 1? Pertama konsep nih. Secara konsep beda. Jadi kalau 86 version 1 itu lebih ke arahnya lebih ke stance. Dan cukup lebar. Ya, cukup lebar. Oh, ininya apa namanya? Overfendernya ya. Benar. Jadi kalau version 1 itu pas pertama kali aneh keluar kan pakai lebar 13. Habis itu sempat pakai lebar 12 belakangnya. Tapi intinya minusnya kejam. Depan itu pakai lebar 11. Kalau yang sekarang manusiawi nih, lebih manusiawi, lebih humanis nih. Jadi gini, dikempesin cukup jauh. Secara estetika mengikuti di perkembangan zaman sekarang. Sama ini emang untuk performance, Pi. Basicnya yang V2 ini tuh untuk performance nih. Bener. Jadi udah dihitung tuh semuanya tuh sama desainer kita. Tapi by the way ya, kalau bicara soal versi 2 ini untuk performance ya, yang di 86-nya garasi drift tuh pakai versi berapa ya? Versi 1. Itu masih versi 1? Versi 1. Akan berubah nggak tuh ya? Tapi kalau buat drift kan emang butuh yang lebar-lebar ya. Nah, itu ya pertimbangannya itu kali ya. Bener. Karena super angle-nya di depannya itu ya. Iya, kan emang butuh yang lebar-lebar. Nah, ini nih. Ini aman sih. Ini aman ya? Aman. Karena udah ditinggiin nih. Ini mobil udah bisa kemana-mana. Gitu ya? Bisa buat daily bisa, kontes bisa, performance bisa. Nah, tuh gue agak kaget tuh yang begitu-begituan tuh. Maklum gue gak pernah pakai yang Airsus-Airsusan nih. Tapi Pi, pertanyaannya nih kan yang versi 1 itu kan emang lebih ekstrim lah ya dibandingin sama yang versi 2. Yang versi 2 nih mungkin lebih kalem kelihatannya, ya kan, karena secara velg aja sekarang nih offsetnya udah beda nih dari yang sebelumnya. Ini jauh. Juga ini sekarang offsetnya aja plus sekarang. Velgnya baru nih ya? Ini dari Karma Wheels. Wheels nih. Ini salah satu yang pertama. Salah satu tipenya Wheels of Karma nih ya berarti ya? Ke beberapanya. Yang pertamanya itu Astonis yang di S-Class. Yang di S-Class itu yang pertama. Benar. Jadi kalau tiap tahun itu kalau untuk kita bilangnya Wheels of Karma. Jadi gue harus ngomongnya Wheels of Karma. Jadi tiap tahun itu rencana ngeluarin 4 desain baru. Setiap tahun 4 desain baru. Benar. Nah sekarang tuh sampai sekarang tuh udah 7. Masih kurang 1 sampai akhir tahun. Tunggu bentar. Sekarang udah 7. Sedangkan gue baru ngeliat nih 2 nih. Yang satu yang di S-Class, yang satu yang di 86 nih. Ada di Murci lagunya Papi Budi ada itu yang klasik tipenya. Gue belum lihat tuh yang itu. Berarti nanti coba nanti kita lihat. Editor nanti tolong masukin. Siapapun yang edit nanti tolong masukin. Itu yang di Murcielago. Benar. Jadi sekarang ini udah 7 ya? Udah 7. Berarti ini yang keberapa nih? Yang di 86 yang sekarang ini. Kan ini yang tampilan fresh nih. Ini yang kedua. Ini justru yang kedua. Benar. Dan yang udah tayang, yang udah publish tuh memang ada udah 3 atau udah semuanya? Yang udah tayang itu baru 3. Sisanya itu kita lagi produksi. Masih produksi? Masih produksi, benar. Berarti banyak juga ya. Tapi nggak sebanyak lo lah.
Enggak, bukan. Kita masih merintis. Maksudnya dalam waktu 1 tahun udah ada 7 set, ya kan? Kalau bicara soal tadi, ini tahun kedua lah. Wheels of Karma ini kan berarti kalau gue nggak tahu nih bener nggak, kalau asumsi gue ini limited edition. Bespoke bilangnya. Apa tuh? Bespoke itu kayak kita tukang jahit. Jadi lo datang ke tailor, gitu, tukang jahit. Diukur dulu nih bahunya berapa senti. Suka bahannya pakai bahan yang mana nih, warnanya. Itu dibilangnya bespoke kayak gitu. Habis itu setelah dengan kebutuhan dan finishing color dan spek yang disukai sama customer, baru kita produksi. Gitu. Yeah. Tapi berarti desainnya pun juga. Desainnya itu pakemnya dari si nanti yang ada sekarang kan 7. Yaitu dari desain awal itu. Iya, ada sebutannya nggak sih itu si Wheels of Karma itu? Nama-namanya ada. Nama-namanya itu ada sebutannya ya? Nama-namanya ada. Iya, benar. Apa aja tuh? Kalau velg yang kemasan sekarang nih, ini Karma Formula Forge. Karma Formula Forge. Benar. Ini semua Wheels of Karma nih Forge. Forge semuanya. Semuanya. Three piece semua. Jadi nggak ada yang casting. Nggak ada yang casting dan semuanya 3 piece gitu. Tapi lip untuk lipsnya itu bisa sesuai kemauan customer. Contohnya mau flat lip, step lip, apa mau slanted. Yang ini slanted kan? Yang ini slanted sekarang. Iya. Pertanyaan gua. Siap. Berapa lama sih kalau gua mau order nih? Berapa lama sih? Dari biasanya gini, kalau untuk di Jabotabek lah ya, itu biasanya setelah DP 50%, biasanya gue datang untuk fitting. Iya, tapi kalau untuk di luar kota, dari customer sendiri yang fitting, hitungannya nanti kita yang produksi. Produksinya itu dari mulai fitting sampai produksi berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan hanya di Jakarta. Berarti ya oke lah ya, nunggu sama aja kayak kita beli velg yang di luar negeri pun juga segitu juga. Betul, ya 3 bulan juga. Betul. Nah, kalau range harga? Nah, range harga kita tuh mainnya dari ring 16 sampai ring 22, Bi. 16 sampai 22. Benar. Nah, range harganya tuh 50 sampai 80 juta. 50 sampai 80 juta. Itu range harganya. Jadi tergantung mau pakai yang mana ya. Iya. Jadi bebas customer mau pilih finishing colornya atau mau concave, mau apa segala macam itu bebas. Nggak ada tambahan biaya. Wah menarik ya. Berarti kita masih baru ngelihat 3, 4 lagi masih sisanya, produksi ya. Betul. Tapi itu 4 yang produksi itu berarti udah tahu mau ditempel di mobil apa? Udah. Justru udah di fitting dulu ya, karena tadi kan apa sebutannya B-Tailor. Bespoke. 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 Iya. Gue kenapa ingetnya B-Tailor? Biturbo ada. Biturbo ya. Tapi berarti kan kalau misalnya orang mau order, 3 bulan berarti itu di fittingin dulu. Nah, lo mikirin gak sih after sales? Misalnya kayak gue beli, tapi nanti someday gue mau ganti, gue bosan gitu, gue mau jual lagi gitu. Lo kepikiran nggak pada saat lo mikirin si Wheels of Karma ini? Nanti orang jual lagi gitu? Iya. Ya sebenarnya sih sama kayak velg tuner dari luar pun juga itu kan semuanya juga sama kan, maksudnya orang dari beli pakai berapa tahun misalnya bosen terus dijual lagi. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Iya benar. Cuman kan kalau yang dari luar kan mereka memang karena kan nggak fitting memang buat di mobilnya. Mereka memang udah sediain speknya. Oke, gue ET-nya segini, lebar gue segini gitu kan, banyak kan juga yang kayak gitu kan. Tapi kan banyak juga Bi, misalnya orang emang nyari speknya lebar sama offset sekian gitu, tapi dia nyarinya yang mendekati kalau nggak. Nah, bisa digajal pakai spacer atau nanti kayak gitu kan. Iya, make sense. Nah, berarti tadi masalah resale value udah selesai ya. Kita beranggapan kalau ya sama aja sebenarnya kayak velg luar. Jadi nantinya orang yang akan beli velg secondnya si Wheels of Karma, dia harus mengikuti spek velgnya. Betul. Nah, masalah velg gue udah selesai. Gue penasaran sama yang tadi, lanjutin masalah body kit yang version 2 ini. Ini kan baru launching ya? Launchingnya sebenarnya udah dari berapa lama lalu sih? Iya. Tapi maksudnya bisa terhitung baru di tahun ini, baru rilis 2. Betul. Tanggapan dari teman-teman yang udah beli version 1 gimana, Pi? Pengen denger aja, pengen tahu. Banyak banget kita dapat feedback dari version 1, mereka mau beli version 2, Pi. Oh ya? Justru malah di Indo sama di luar nih. Sama nih. Nah, cuman lucunya gini, kalau di version 1 mayoritas 70%-nya itu pembelian dari luar.
Oke. Nah, tapi untuk di version 2 ini kita udah jual 5 set, Pi. Di Indonesia? Indonesia semua. Semuanya Indonesia? Semua Indonesia semua. Jadi gitu. emang di sini emang berasa banget nih support dan doa dari teman-teman semua. Iya dong, itu kan seperti yang benar. Terakhir kita syuting ya, pada saat kita ketemu dan kita ngobrol buat di YouTube, kan kita bilang semangat orang Indonesia itu untuk mensupport UMKM, ya kan, untuk mensupport brand Indonesia sendiri. Kita punya apa namanya, masyarakat banyak, ya kan, kita bisa bikin tren sendiri gitu loh. Dan Karma nih menurut gua salah satu hal yang ya gue baca komentar netizen over proud lah atau apa, men, itu bukan over proud, itu ya nasionalisme lo gitu, ketika lo bangga akan produk Indonesia bisa diterima di luar negeri. Setuju nggak lo? Iya kan, pasti banyak dong ya, pro dan kontra pasti banyak ya, bikinan lokal apa segala macam, itu udah hal yang biasa. Tapi balik lagi, gue menanggapi komen-komen netizen yang over proud, gue balik lagi di sini ya, gue nggak bilang itu bukan over proud. Karena apa ya, produk Indonesia dan ada di luar sama aja kayak lo ngebanggain lo pakai velg gue pakai Wolfmeister, itu produk mana? Jepang. Gini, yang gue pengen bangunnya itu adalah kayak vibes itu kayak di Jepang. Iya. Mereka tuh bangga banget pakai produk lokal mereka. Itu kan, tapi butuh proses. Butuh proses, tapi menurut gue nih udah mulai dapet. Iya. Nih. Dan gue, kalau gue pribadi jujur ya, gue justru bangga banget dengan hal ini. Karena apa? Karena menurut gue apa yang lo lakukan ini sebagai inisiator. Dan banyak banget orang yang akan ngikutin di Indonesia nantinya. Ya kita udah lihat ya, ada beberapa body kit yang berani bikin brand. Oh, gue senang banget. Iya kan? Gue senang banget. Gue percaya. Gue percaya lu senang banget. Kenapa? Karena lu ngerasa lu nggak sendirian saat ini. Itu kalau gue nggak ngerasa kompetitor, malah gue benar-benar ngerasa industrinya ini benar-benar ada nih. Setuju gitu banget, gue setuju. Maju jadinya. Bener sih, gue setuju. Bener. Oke, anyway Pi, gue mau nanya soal mobil ini lagi. Siap. Gila guys, gue baru lihat odometernya masih 12.000. Masih 12.000. 12.000 nih sekarang sering jalan. 12.000 sekarang udah sering jalan nih ya. Nih, iseng-iseng dong. Kan kita udah body kit Karma. Gue belum nanya tadi masalah harga, gue lupa. Harganya berapa sih? Ini harganya 3.500 US dollar. Nah, atau setara dengan 50 juta. Setara dengan 50 juta. Itu masih bentukannya belum di-install ya? Barangnya aja ya berarti kan. Dan emang gue emang mengaplikasikan semaksimal mungkin mobil ini pakai produk lokal yang berkualitas. Oke. Semuanya ini produk lokal nih. Iya, contohnya cat gue pakai Belcoat paint. Itu produk Indonesia. Gue sering denger tuh Belcoat ini. Iya, ini warnanya abu-abu, ada biasnya ke gold. Oh, makanya gue sering denger si Belcoat ini, dan gue baru ngeliat sih sekarang hasilnya sih. Nah, kalau lo udah ngeliat, mata lo udah pakai merek-merek lain apa segala macam, lo lihat ini boleh dong. Boleh banget. Itu produk Indonesia ya justru. Produk Indonesia juga. Terus knalpot, gue pakai Tech Pro, Valvetronic. Tech Pro. Oh. Nah, itu emang gue maksimalin sebisa mungkin gue pakai produk lokal. Dulu gue pakai knalpot, pakai Emius, kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau kita tahu notabene Emius itu grade-nya paling tertinggi. Paling tertinggi. Iya. Cuma gue lepas, gue pakai produk lokal. Jadi bukannya cuman gue hanya gembar-gembor, benar. proud, local pride, benar. tapi gue emang make nih, gitu, ngebuktiin. Gitu. Wah, menarik ya. Gitu. Jadi udah majority sekarang lo pakai semua produk lokal nih. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Betul. Ya ini sama sebenarnya kita 11-12 kayak gue, apa yang gue ini mobil balap gue tuh semua produk lokal. Iya. Ya kan, semua stiker yang nempel produk-produknya itu yang gue pakai itu produk lokal. Betul. Itu karena tujuan gue ya, gue mau ningkatin daerahnya UMKM lokal, produk-produk lokal gitu kan. Betul. Jadi ini cat aja nih udah pakai produk lokal. Jadi emang produk lokal kita itu nggak kalah saing loh. Nah, oke. Pertanyaan gue nih. Nih pertanyaannya agak-agak menjebak nih. Siap. Ya kan? Oh, bahaya nih. Ini bahaya. Ada pertanyaan yang lain nggak? Ya, gue cuma mau nanya sejujurnya. Pada saat awal lo mau ngecat ini pakai produk lokal, lo pede atau enggak? Jujur. Gue pertama cari tahu dulu. Gue cari tahu dulu produknya. Kedua, gue lihat contoh hasil. Nah, gitu. Lo lihat contohnya dulu pertama kali di mobil siapa? Waktu itu ada Ridwan ya.
Oh, Ridwan duluan yang pakai cat itu ya. Benar. Oh, dan lo kali ya habis itu lo kayak oh ya udah deh. Gue udah bisa hitung-hitungan. Tambah yang mengaplikasikan ini adalah Vino Platinum. Oh ya? Oh ini yang ngecat Vino Platinum. Oh. Sampai kita banyak diskusi segala macam. Jadi dia tambah untuk apa namanya gun spray-nya dia yang Iya. Jadi gue benar-benar yakin banget gitu. Oh, pantesan. Iya. Jadi tapi awalnya berarti sebelum lo lihat agak-agak ragu juga. Gue pasti semua brand gue cari tahu dulu. Pasti cari tahu dulu ya, benar sih, gue setuju. Iya. Oke, menarik juga nih ya. Nanti coba kita jadi chat mobil balap kayaknya boleh nih. Selain produknya itu, ya SDM-nya juga penting karena gue pernah denger tuh ada satu omongan kalau lo punya produk bagus sekalipun tanpa instalasi yang benar itu juga nggak bakal bagus jadinya. Betul. At the end of the day jadi nggak akan jadi bagus. Betul. Ya. Oke, jadi ternyata udah banyak perubahan di 86-nya Papi Kiki nih. Udah lama banget nggak syuting dan udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Papi udah mau diizinkan. Terima kasih banyak. Mobilnya disetirin. Semoga semangat untuk bikin konten lagi. Kontennya makin lagi kental lagi. Iya, tapi benar. Gue memang udah lama banget nggak bikin konten sampai beneran kalau kali ini gue ngerasa kayak aduh gue harus bikin konten lagi nih karena banyak banget yang pengen gue angkat. Gitu loh ya. Salah satunya contohnya ya kebetulan diajakin Papi Kiki. Kalau bukan Papi Kiki yang ngajakin mungkin belum tentu kita bikin konten lagi. Ini jarang-jarang loh boleh nyetir mobil. Nah, itu dia. Konsepnya itu apalagi kan? Edisi bajak mobil temen itu rata-rata mobil kesayangan itu tuh pasti nggak boleh dibawain karena ya kita tahu lah kayak gimana kan. Jadi ya, terima kasih banyak sekali lagi. Makasih banyak, Pi. Pokoknya buat teman-teman kita juga harus ingat ini yang dari tahun ke tahun ya, dari terakhir kita ngobrol di 2 tahun lalu bahkan ya. Betul. Kita selalu bilang ya kita cintailah produk dalam negeri gitu loh. Gak cuma sekedar ngomong tapi sekarang udah dibuktikan nih. Perubahannya udah banyak banget nih sekarang ya kan. Cat udah pakai cat lokal. Terus juga sorry Pi. Gak apa-apa. Cat udah pakai cat lokal, terus juga knalpot juga pakai knalpot lokal. Jadi kita harus support industri otomotif di dalam negeri. Itu dulu yang paling penting. Benar. Ada pesan-pesan ya Pi terakhir? Tetap support produk lokal dan saling respect sesama car enthusiast. Itu nomor 1. Nggak pengaruh jam terbang, mau anak baru, anak lama, semua sama aja. Yang penting saling respect. Gitu. Oke. Terakhir nggak bosan-bosan gue ngingetin untuk tetaplah berada di dalam berkendara dan adios. Makasih Pi. Thank you Pi.